Halo, pernah kepikiran gak sih kenapa ada bisnis yang sukses banget dan ada yang gagal total? Kayak ada kekuatan tak kasat mata gitu yang nentuin nasib mereka. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kekuatan-kekuatan itu dan kita bakal belajar gimana caranya biar bisa selancar di era yang penuh gejolak ini. Pasti sering lihat kan, ada dua perusahaan, produknya mirip-mirip banget, tapi yang satu melesat ke atas, yang satu lagi malah nyungsep. Apa coba rahasianya? Nah, sering banget jawabannya itu bukan ada di dalam kantor mereka, tapi justru di luar sana. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Coba bayangin deh, perusahaan Anda itu kayak kapal di tengah lautan luas. Secanggih apapun mesinnya, sehebat apapun krunya, nasib kapal itu ya, tetap aja ditentukan sama cuaca dan ombak di luar. Dinding kantor itu bukan benteng, tapi jendela. Jendela yang harus kita intip terus-terusan. Nah, buat baca cuaca di luar sana, kita perlu radar strategis. Radar ini bakal bantu kita nangkep 5 sinyal penting banget yang wajib kudu dipantau sama setiap pebisnis. Yuk kita bedah satu-satu. Jadi, ini nih target kita bareng-bareng. Nanti di akhir, kalian bakal punya 3 superpower. Pertama, bisa ngelihat 5 sinyal penting ini. Kedua, ngerti gimana sinyal-sinyal ini saling nyambung. Dan yang ketiga, yang paling penting, bisa ngubah semua analisis ini jadi keputusan bisnis yang jauh lebih jitu. Siap? Sinyal pertama, kita sebut aja denyut nadi ekonomi. Gampangnya gini, orang-orang lagi pada punya duit nggak buat belanja. Itu PDB. Terus, seberapa cepat biaya operasional, mulai dari beli bahan baku sampai bayar gaji naik. Nah, itu inflasi. Dua hal ini benar-benar jadi fondasi strategi bisnis. Dan coba lihat sekarang. Di satu sisi, ada yang namanya gig economy, di mana makin banyak orang kerja freelance dari laptopnya, ini ngubah total cara kita nyari talenta. Di sisi lain, muncul aset digital kayak kripto, yang jujur aja bikin kita mikir ulang apa itu uang. Pertanyaannya, modal bisnis kita udah siap belum ngadepin dua gelombang gede ini? Lanjut, sinyal kedua. Mesin teknologi. Ini mesin yang nggak pernah tidur. Dan ini bukan cuma soal gadget baru ya, ini soal cara kerja baru yang bisa bikin model bisnis yang udah puluhan tahun berdiri tiba-tiba jadi kuno dalam semalam. Serem kan? Dan mesin ini sekarang muternya kenceng banget. AI, Big Data, itu bukan lagi film fiksi ilmiah. Itu udah jadi operasional harian kita. Tapi, ingat, setiap inovasi itu kayak pedang bermata dua. Sekali aja data bocor, kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur lebur. Inovasi tanpa keamanan, itu resep buat bencana. Sinyal ketiga, ini buku aturan dari pemerintah. Maksudnya, ya landscape politik dan hukum. Aturan main ini yang nentuin mana yang boleh dan mana yang nggak boleh kita lakuin. Dan stabilitas politik itu segalanya. Kalau politik lagi goyang, investor paling berani pun bakal mikir 1000 kali. Dan ini bukan cuma teori loh. Contohnya UU Cipta Kerja. Itu langsung ngubah aturan main rekrutmen. Terus ada UU Perlindungan Data Pribadi, yang maksa kita buat nganggep data pelanggan itu kayak harta karun yang harus dijaga super ketat. Bahkan, satu cuitan dari pemimpin negara lain aja bisa bikin harga bahan baku kita tiba-tiba meroket. Nah, segitu dampaknya. Sekarang sinyal keempat, dan ini mungkin yang paling kuat, suara masyarakat. Ini soal nilai, keyakinan, gaya hidup orang-orang yang jadi pelanggan kita. Selera konsumen itu dibentuk sama budaya. Kalau kita nekat melawannya, ya siap-siap aja ditolak pasar. Coba deh, perhatiin pergeseran gede ini. Anak-anak muda sekarang nanya, produk lo ramah lingkungan nggak? Karyawan dan pelanggan nuntut, perusahaan ini inklusif kan? Terus tren work from anywhere. Wah, itu bukan cuma mengubah cara kita meeting, tapi juga di mana kita tinggal dan apa yang kita beli. Beda banget. Dan yang terakhir, kita semua berenang di samudra global. Sekalipun bisnis kita rasanya lokal banget, kita tetap kena imbas arus internasional. Entah itu dari persaingan sama produk impor di marketplace atau dari nilai tukar mata uang yang naik turun. Pandemi ngajarin kita satu hal penting. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang pasokan. Makanya strategi kayak China Plus One jadi ngetren banget. Tapi di sisi lain, e-commerce global ini juga buka pintu peluang yang luar biasa. Bisnis kecil pun sekarang bisa jualan ke seluruh dunia. Keren kan? Oke, kelima sinyal tadi udah masuk radar kita. Tapi, ini bagian yang paling seru. Sinyal-sinyal ini tuh nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka saling ngaruh, saling senggol, dan menciptakan apa yang disebut efek kupu-kupu. Satu kepakan sayap kecil di satu sektor bisa jadi badai di sektor lain. Coba deh ikutin rantai reaksi ini.
Awalnya dari pemicu teknologi, AI makin pinter. Terus ini bikin dampak sosial. Orang-orang jadi khawatir soal privasi datanya. Kekhawatiran ini akhirnya nyampe ke kuping pemerintah dan muncullah respon politik. Dibuatlah undang-undang perlindungan data. Tuh kan, kayak domino, satu jatuh, yang lain ikut jatuh. Kuncinya, kita nggak bisa lihat mereka satu-satu, harus lihat gambaran besarnya. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya praktek. Kita coba pakai semua ini dalam sebuah misi simulasi. Anggap aja kita lagi ngetes radar yang baru kita rakit ini di lapangan. Ini misi kita. Bayangin, kita semua adalah tim strategis di Kopi Nusantara. Rencananya gila-gilaan, ekspansi ke Vietnam sama Malaysia, plus ngeluncurin aplikasi pesanan pakai AI. Tugas kita, kasih analisis resiko ke CEO sebelum proyek ini jalan. Yuk kita bedah bareng. Dari sisi teknologi, aplikasi AI ini rawan diretas. Solusinya, wajib investasi gede-gedean di cyber security. Dari sosial budaya, Vietnam punya kultur ngopi yang kuat dan beda. Solusinya, jangan copy-paste menu, harus dilokalin. Terakhir, dari politik global, perjanjian dagang ASEAN itu ibarat tiket emas. Solusinya, manfaatin buat logistik dan biar bea masuk lebih enteng. Simple, jelas, dan bisa langsung dikerjain. Misi selesai, tim? Nah, dari semua tadi, yuk kita tarik beberapa prinsip inti buat ngebangun bisnis yang tahan banting dan melek sama lingkungan sekitarnya. Prinsip pertama, dan ini penting banget, jadilah menara pengawas, bukan bunker. Bisnis yang jago itu selalu ngelihat keluar, selalu scan keadaan sekitar. Mereka sadar banget kalau apa yang berhasil kemarin bisa jadi sama sekali nggak relevan buat besok. Prinsip kedua, ingat soal koneksi. Pahami kalau kenaikan suku bunga, itu kan ekonomi ya, itu bakal ngaruh ke keputusan Gen Z mau beli rumah atau enggak. Itu sosial budaya. Yang akhirnya ngaruh juga ke perusahaan properti dan teknologi. Semuanya itu nyambung, nggak ada yang berdiri sendiri. Dan ini mungkin pelajaran utamanya. Tujuan kita ngelakuin semua ini tuh bukan buat jadi peramal sakti yang bisa nebak masa depan. Itu mustahil. Tujuannya adalah ngebangun bisnis yang kayak bambu, bukan kayak kristal. Kenapa? Karena pas badai datang, kristal bakal pecah berkeping-keping. Tapi bambu, dia bakal melentur, beradaptasi, dan pas badainya lewat, dia tetap berdiri tegak. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Dari semua sinyal yang kita bahas tadi, AI, demografi, geopolitik, menurut kalian, mana nih yang bakal jadi pemicu gempa besar berikutnya? Karena gelombang itu pasti udah mulai terbentuk di suatu tempat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan datangnya, tapi apakah kita udah ngelihat ke arah yang benar? Coba direnungkan.